Shalom anak-anak, salam unggul. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Salam jumpa kembali dengan Miss Nita. Kali ini kita akan belajar pendidikan karakter unggul. Miss berharap anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan kalian, dan bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas kalian dari rumah masing-masing. Mulai pembelajaran kita hari ini, Miss mengajak kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan menolong agar apa yang kami pelajari dapat kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak, tema besar kita hari ini adalah tentang time management skill atau kemampuan mengelola waktu. Dan subtema kita adalah memberi waktu bagi Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita dalam hal mengelola waktu, memberi waktu bagi Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Teladan yang akan kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah dalam hal memberi waktu bagi Bapa dalam berdoa. Tujuan pembelajaran ini adalah anak-anak pun dapat meneladani Tuhan Yesus dalam mengelola waktu secara baik dan benar, memberi waktu bagi Tuhan dalam berdoa. Baik anak-anak, kemampuan mengelola waktu dengan baik dan benar hanya dimiliki oleh orang-orang yang mensyukuri waktu sebagai kesempatan dalam hidup. Dalam Efesus 5 ayat 16 mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dengan baik, yaitu gunakan waktu bagi Tuhan. Arti dari menggunakan waktu bagi Tuhan, kita bisa belajar dari Yesus. Yesus semasa hidup di bumi mengajar banyak orang di berbagai tempat. Yesus juga mengusir roh-roh jahat dan menyelamatkan banyak sekali orang. Selain itu, Yesus juga mengadakan banyak mujizat kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Yesus melakukan banyak aktivitas setiap hari. Tapi, Yesus tidak melupakan prioritasnya, yaitu relasi atau hubungan dengan Bapa. Yesus berdoa saat hari masih gelap, pagi-pagi benar. Sebelum memulai segala aktivitas, Yesus memohon pimpinan Bapa dalam doa. Yesus juga berdoa sebelum menutup hari. Hal ini bisa kita lihat pada saat setelah Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu, Yesus menyuruh orang banyak pergi, menyuruh murid-murid mendahului Ia, dan Ia mengambil waktu untuk berdoa. Doa di tempat yang sunyi, tempat yang membuat Yesus bisa menikmati hadirat Bapa dengan sungguh-sungguh. Yesus bahkan berdoa juga buat musuhnya, berdoa buat murid-muridnya, menguatkan murid-muridnya. Ia memohon kepada Bapa. Bahkan musuhnya yang menganiaya, menghina, yang mengucilkan dia doakan. Yesus tidak egois tapi peduli pada orang lain. Dia berdoa di akhir hidupnya disalib, berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya. Prinsip doa Yesus adalah Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Dia tidak memaksakan keinginan pribadi, tapi keinginan Bapa yang menjadi prioritas utama bagi Yesus. Yesus berdoa. Yesus senang berdoa. Yesus banyak dan sering berdoa. Doa adalah bagian hidup Yesus, nafas hidup Yesus, bukan rutinitas tapi kebutuhan. Yesus yang Maha Kuasa saja berdoa karena butuh sumber kekuatan dari Bapa. Apalagi kita. Sudahkah kita berdoa secara rutin dan teratur seperti Yesus? Mari kita koreksi diri kita. Anak-anak, ada banyak sekali halangan dalam doa. Merasa dingin, tidak mau bangun pagi, ngantuk, merasa sibuk bermain, bahkan malas. Tetapi anak-anak,
Belajar dari Tuhan Yesus, bukan bangun dan berdoa karena terbangun, tapi karena menyadari prioritas dan pentingnya berdoa. Karena itu anak-anak, jadikan kebiasaan Yesus sebagai kebiasaanmu, yaitu berdoa. Doa adalah prioritas dalam 1x24 jam hidup kita. Maka kita akan menjadi pengelola waktu yang sukses. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Yesus berdoa. Yesus senang berdoa. Yesus banyak dan sering sekali berdoa. Doa adalah bagian hidup dari Tuhan Yesus. Doa adalah nafas hidup baginya. Doa bukan sekedar rutinitas, tapi kebutuhan bagi Tuhan Yesus. Tiada hari tanpa berdoa bagi Tuhan Yesus. Karena itu anak-anak, jadilah anak unggul yang berdoa setiap hari. Kelolalah waktumu dengan baik. Buatlah jadwal doamu secara rutin setiap hari. Berlatihlah berkomunikasi dengan Tuhan secara mendalam dan fokus. Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pembelajaran kami hari ini. Biarlah kami menjadi anak yang berdoa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Rutin setiap hari, berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian, dan sampai bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan karakter unggul selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.